Film dibuka dengan menampilkan seorang pria bernama Fred mendatangi rumah seorang wanita, Dolly, yang merupakan desainer baju dan bekerja di Raja Tekstil dari Midwest. Fred dengan segera melamar Dolly dan menikahinya. Suatu hari, Dolly mencoba menawarkan Fred agar mempertimbangkan buatan hasil desain baju yang dia salin dari majalah Prancis. Tampak Fred tidak merespon pembicaraannya beralasan jika pelanggannya sedang di Paris. Dolly pergi meyakinkan dua orang wanita di tempat reparasi tentang hasil desain bajunya dan berharap mereka dapat membantunya meyakinkan Fred. Dolly telah meminta Fred sebagai tiket makannya, tapi sekarang dia semakin gemuk dan Dolly ingin sesuatu yang lebih dan dia akan mendapatkannya. Bahkan jika dia harus menghancurkan senyum Fred dengan senyumannya. Fred jadi marah ketika Dolly membuat pilihan dengan meminta Fred membawa pelanggan baju untuknya. Hari itu Dolly mulai memikirkan hal buruk terhadap Fred, tapi dia tahu siapa yang harus melakukan itu. Dolly menginginkan terlalu banyak dari kehidupan untuk tetap terjebak dalam pernikahan tanpa cinta. Dia memiliki alasan tentang mesin jahit yang rusak, jadi meminta Fred mendatangkan seorang reparasi memperbaiki mesinnya dan itu disetujui Fred. Dolly kemudian sengaja merusak mesin jahitnya dan dia juga tahu siapa yang akan datang untuk memperbaiki mesin itu. Otto adalah seorang reparasi mesin jahit yang Dolly bawakan ke rumah untuk memperbaiki mesinnya. Dolly mengetahui Otto adalah pria yang bosan dengan kehidupannya. Jadi Dolly memanfaatkan pria muda itu untuk rencananya terhadap Fred. Dolly meminta Otto untuk mengikuti permainannya, merusak mesin jahitnya berulang kali agar Otto sering memperbaikinya. Dan dia mulai melatih Otto perlahan-lahan, inci demi inci, sampai sebelum Otto menyadarinya dan hanya bisa katakan yes bos. Tapi Otto mengungkapkan kepada Dolly jika dia terganggu dengan tetangga sebelah, Susan, yang sering melihatnya. Pada sebuah pesta para tetangga, Dolly menemui Susan dan memberitahunya jika Otto adalah saudaranya yang jauh dan Fred tidak menyukainya. Jadi Dolly meminta Susan untuk memahaminya dan Susan menyetujui itu. Keesokannya Dolly membawa Otto untuk tinggal di kamar lotengnya. Walaupun Dolly tidak menceritakan niatnya, dia hanya mengungkapkan bahwa dia mencintainya dan ingin Otto selalu ada di dekatnya. Namun saat Otto berkata apakah dia bisa datang dan pergi sesukanya, Dolly menjawabnya tidak. Namun jika Otto ingin turun, Dolly akan memberitahunya. Dan Otto berkata burung dalam sangkar emas. Otto kemudian melalui hari-harinya dengan rasa galau, tapi itu hilang ketika Dolly menghargainya. Otto melalui ruangan itu sampai 4 tahun di dalamnya dengan waktu bersama dan tanpa Dolly. Suatu malam Fred dan Dolly pulang dari pesta dan Fred menemukan Otto yang sedang berada di ruang tamu. Fred mengejarnya dengan senjatanya, namun Otto segera pergi dan Fred masih mencurigai jika itu adalah seorang pencuri yang mencoba masuk ke rumahnya. Kemudian Dolly ingin memastikan apakah Fred memiliki asuransi jika terjadi sesuatu pada Fred suatu hari. Dia pergi ke pihak asuransi, bertemu manajer asuransi Roy Klum, dan Roy mengetahui bahwa Fred membayar premi dengan baik dan meminta Dolly untuk tidak meragukan asuransi Fred. Suatu malam di sebuah restoran, Fred dan Dolly memulai pertengkaran dan itu terjadi sampai di rumah. Ketika Otto mendengar itu, dia turun menodongkan senjata kepada Fred dan pertengkaran terjadi. Otto dan Fred bergulat di lantai dan Otto menembaknya hingga ke kematiannya. Polisi datang dan Dolly memanipulasi kejadian itu. Dolly kemudian membangun komunikasi dengan Roy untuk melancarkan pencairan asuransi Fred. Sementara Otto masih dikurung di lotengnya mendengar Dolly dan Roy di lantai bawah. Meskipun Otto dengan rasa kecewa, tapi dia menyadari bahwa Dolly memiliki rencana bersamanya. Suatu hari Roy pergi ke rumah Dolly dan mendapati rumah kosong dan iklan penjualan rumah telah dipasang. Kecewa, Roy pergi menemui detektif Clint membawa senjata yang digunakan Otto untuk menghabisi Fred. Clint mencurigai Dolly dan dia mendatangi Dolly. Tapi Dolly telah menyiapkan semua langkahnya dan meminta seorang pengacara senior, Herman, yang dia juga memiliki hubungan baik dengannya untuk mendampingi Dolly. Lalu saat Clint menginterogasi Dolly dan menunjukkan senjata yang diberikan Roy padanya dan menanyakan Dolly apakah dia mengenal senjata itu dan memiliki hubungan dengan Roy, Dolly mengatakan tidak
tidak dan memiliki alasan jika Roy kemungkinan memiliki perasaan padanya. Clint tidak bisa menemukan bukti kuat keterlibatan Dolly atas kematian Fred. Dia pergi namun memberitahu Dolly jika mereka akan bertemu kembali. Herman kemudian melamar Dolly karena telah melindunginya, lalu Dolly membawa Herman ke rumah. Sementara Otto turun dari loteng barunya mengancam Herman dan meminta Dolly menjelaskan siapa dirinya di hadapan Herman. Dengan marah, Otto memberitahu Herman tentang semua yang terjadi. Herman marah, dia menarik cincin di jari Dolly lalu pergi meninggalkan mereka. Malam itu polisi menangkap Otto dan keesokan hari Dolly ditangkap. Mereka berada di ruang penjara yang terpisah dinding. Lalu Herman datang mengunjungi Dolly dan Dolly meminta bantuannya agar mereka bisa hidup bersama. Herman masih ragu, tapi karena dia juga mencintai Dolly, dia membuat kesepakatan apakah dia akan menjadi istrinya jika dia membuat Otto dipenjarakan. Dolly menyetujuinya. Pada persidangan terbuka, Dolly diajukan banyak pertanyaan dari pengacara Otto. Namun dia menepis semuanya yang mengungkapkan bahwa Otto dia tinggalkan di loteng sebagai bentuk kepeduliannya menyelamatkan Otto yang tidak punya tempat tinggal. Dan suatu hari Otto mendengarnya dengan Fred bertengkar. Dia menuruni tangga dan menembak Fred. Pengacara Otto menolak alasan itu dan mengungkapkan bahwa Dolly memiliki rencana yang telah dia ciptakan hanya untuk mengejar asuransi Fred dan mengorbankan Otto. Namun pada akhirnya Herman memiliki alasan kuat untuk meyakinkan hakim atas kejahatan terencana Otto yang melakukan kejahatan itu karena naksir terhadap Dolly. Hakim akhirnya memutuskan Otto bersalah atas kejahatan itu dan membebaskan Dolly karena para juri tidak memiliki jawaban untuk memberatkannya. Dan film pun selesai. Jangan lupa berikan dukungan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.